Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat suatu pujian yang berkata, Yesus ku cinta Kau, Yesus ku tinggikan Kau Tuhan, karena sebab Kau yang layak kita sembah Tuhan. Haleluya Yesus. Cinta
Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, segala puji, hormat dan syukur hanya bagi Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami bisa kembali berkumpul memuji dan membesarkan nama-Mu ya Bapa. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, ini semua karena anugerah-Mu, ini semua karena kemurahan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah Kau memberkati setiap pelayanan kami Tuhan, baik WR, pemain musik, singer, dan hamba-Mu yang akan membentangkan sebagai barisan kamu ya Bapa. Biarlah Kau pimpin dengan urapan kuasa Roh Kudus ya Tuhan. Biarlah kekuasaan-Mu yang bekerja di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Awal, pertengahan, hingga akhir dari ibadah ini biarlah kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap untuk mulai ibadah pada pagi hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, kita masih bisa berkumpul dan memuji dan memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini, amin. Kita angkat pujian Kukar Terbang. Thank
kehidupan kita semuanya. Amin. Kita percaya. Amin. Kita nyanyikan lagu Sebahagia Baik. menyiapkan hati kita dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan satu pujian Bapa sentuh hatiku. Karena Kau yang jauh Tuhan Yesus, sentuh hatiku Tuhan.
kami saat ini, karena kami membuka hati kami, haleluya, untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah firman-Mu memperbaharui kami dari sehari ke sehari ya Tuhan. Dan semuanya untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan tutup saudaraku. Ya, kita buka di dalam 1 Samuel pasal yang ke-6. 1 Samuel pasal yang ke-6. Kita akan baca ayat yang ke-50, ayat yang ke-19 dan 20. Saya undang saudara berdiri. 1 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 dan 20. Dapat semuanya? 1 Samuel pasal yang ke-6 ayat 19 dan 20. Baik. Dan ia membunuh beberapa orang Bet-Semes karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Ia membunuh 70 orang dari rakyat itu. Rakyat itu berkabung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan dahsyat. Dan orang-orang Bet-Semes berkata, siapakah yang tahan berdiri di hadapan Tuhan Allah yang kudus ini? Kepada siapakah ia akan melangkah meninggalkan kita? Terima kasih. Silakan tutup saudara yang kasih dalam Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di sini bahwa di dalam perjanjian lama itu, saudara ya, di dalam perjanjian lama mereka ingin ada keinginan tahu yang begitu besar di dalam kehidupan orang-orang Israel pada waktu itu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tata cara ibadah mereka berbeda dengan tata cara ibadah kita. Tata cara ibadah mereka diatur sedemikian rapinya, saudara ya. Bahkan untuk masuk di dalam kemah sembahyang itu tidak sembarang orang. Ada orang-orang yang sudah ditentukan oleh Allah untuk bisa masuk di dalam halaman, untuk bisa masuk di dalam ruang kudus, untuk bisa masuk di dalam ruang maha kudus. Tidak sembarangan ujuk-ujuk orang biasa bisa masuk ke ruang kudus. Tidak bisa ujuk-ujuk orang biasa masuk ke ruang maha kudus. Ya, semuanya diatur. Ada yang melayani masing-masing. Kalau yang masuk di ruang maha kudus itu hanya khusus imam besar. Yang masuk di ruang kudus itu hanya keturunan imam-imam yang ada, yang boleh membongkar dan memasang kemah itu hanya orang-orang Lewi. Jemaat Tuhan, orang-orang Israel hanya boleh sampai di halaman. Mereka hanya bisa membawa itu korban kambing, domba, lembu atau sapi sampai di halaman, dibawa, dan kemudian mereka bisa mempersembahkan korban. Mereka menyerahkan korban itu kepada imam yang bertugas untuk membakar korban dan menerima korban. Tidak bisa sembarangan. Nah, ada satu keinginan tahu yang begitu besar yang dialami oleh umat Tuhan di dalam perjanjian lama. Mereka ingin tahu hadirat Tuhan itu bagaimana, hadirat Tuhan itu seperti apa, seperti bagaimana sih merasakan
indahnya, enaknya masuk di dalam hadirat Tuhan, masuk di dalam Ruang Kudus, bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Itu kerinduan mereka. Sehingga pada suatu saat, pada saat mereka sudah masuk ke tanah Kanaan, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, pada saat mereka sudah masuk ke tanah Kanaan dan kemudian mereka mendirikan kemah sembahyang itu di Silo. Suatu saat mereka berperang dengan orang Filistin dan mereka selalu mengalami kekalahan. Mereka selalu mengalami kekalahan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Apa yang mereka perbuat? Mereka ambil itu imam, anak imam besar pada waktu itu, anak-anak dari imam Eli, yaitu Hofni dan Pinehas, mengambil tabut perjanjian itu, lambang hadirat Tuhan, keluar. Sangka mereka, pikiran mereka, kalau tabut perjanjian, jadi saudaraku, tabut perjanjian itu bentuknya seperti ini. Ya, seperti meja ini, hanya ada kerugiannya, hanya ada sepasang sayap malaikat di atas. Saya nggak buat seperti itu, saudara. Saya nggak buat tambahan kerugiannya, sayap yang mengepak itu, sayap malaikat yang mengepak, tidak saya buat angel soal itu. Jadi saya buat begitu aja. Kita lihat di sini, saudara, lambang dari hadirat Allah itu ada di dalam tabut perjanjian Tuhan. Tabut perjanjian Tuhan ini tidak boleh keluar dari tempat Maha Kudus. Letaknya ada di ruang Maha Kudus. Tetapi oleh karena mereka mengalami kekalahan dengan orang Filistin pada waktu itu, maka terbersihlah di dalam pemikiran mereka asa adanya tabut perjanjian ini, lambang hadirat Allah ini ada di dalam medan peperangan, maka orang-orang Israel akan mengalami kemenangan. Maka anak-anak imam Eli, Hofni dan Pinehas mengambil tabut itu keluar untuk masuk di dalam pertempuran medan peperangan yang ada. Karena pada waktu itu, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, setiap orang, setiap bangsa yang berperang, mereka akan membawa patung sesembahan mereka, ya, patung berhala, patung dewa mereka untuk masuk di dalam medan peperangan itu. Karena dengan patung itu mereka masa ada kemenangan. Demikian juga dengan orang Israel. Kalau aku bawa tabut perjanjian ini ke pertempuran itu, maka orang Israel akan mengalami kemenangan. Tetapi nyata Israel tidak mengalami kemenangan, saudara yang kasih Tuhan Yesus. Bahkan tabut perjanjian itu dirampas oleh orang Filistin, kemudian diletakkan di kuil Dagon. Patung dewa Dagon mereka besok harinya itu terlihat jatuh, seolah-olah menyembah pada tabut perjanjian, kan seperti menyembah kepada tabut perjanjian itu. Didirikan lagi patung Dagonnya. Besok harinya kemudian patung Dagon itu jatuh lagi, bahkan kepalanya terpotong, terpisah, kepala dan tangannya terpisah dari tubuh yang ada, dan itu tetap menghadap ke tabut perjanjian Tuhan. Di mana di kota Filistin yang ada pada waktu itu, di mana ada tabut perjanjian, maka akan terjadi borok-borok di dalam borok-borok yang terjadi di kota itu. Ada tulah yang terjadi di kota-kota Filistin, sampai orang-orang Filistin bingung gimana caranya mengembalikan, gimana caranya menghadapi tabut perjanjian itu. Dan orang-orang Filistin mengembalikan tabut perjanjian itu. Sampailah tabut perjanjian itu
di kota Betsemes. Di dalam ayat yang ke-9, ayat yang itu, ayat pasal yang ke-6, perikopnya berjudul takut dikembalikan kepada orang Israel. Betsemes rupanya ini kota dekat perbatasan dengan orang Filistin. Nah, kita lihat di sini tabut perjanjian yang ada di Betsemes ini menimbulkan satu keinginan tahu dari orang-orang di kota Betsemes, apa sih isinya dari tabut itu. Maka oleh beberapa orang Betsemes dibukalah tabut itu. Isi tabut itu dilihat, tabut Allah yang menggambarkan hadirat Tuhan itu dilihat oleh 70 orang. Tabut itu berisi mana, berisi juga tongkat Harun yang berbunga, dan juga 2 loh batu yang berisi hukum 10 hukum Allah, 10 perintah Allah. Itu di dalam tabut itu. Kemudian mereka buka, dan 70 orang mati di situ. Tuhan menghukum karena tabut perjanjiannya dihinakan. Lambang hadirat Tuhan di dalam perjanjian lama itu begitu sakralnya, begitu sucinya, sehingga tidak seorang pun bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus untuk melihat tabut perjanjian itu, untuk dapat merasakan hadirat Tuhan itu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itu di dalam perjanjian lama. Dan kalau kita baca di dalam Yesaya pasal 44 ayat pertama dan kedua, Yesaya 44 ayat 1 dan kedua, kemudian ia membawa aku kembali ke pintu gerbang luar dari tempat kudus yang menghadap ke timur. Gerbang ini tertutup. Ayat 2. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, pintu gerbang ini harus tetap tertutup, jangan dibuka dan jangan seorang pun masuk di situ, sebab Tuhan Allah Israel sudah masuk melaluinya. Karena itu pintu gerbang itu harus tetap tertutup. Hanya raja itu, oleh karena ia raja, boleh duduk di sana makan santapan di hadapan Tuhan. Raja itu akan masuk melalui balai gerbang dan akan keluar dari situ. Kalau kita lihat di sini, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Allah sendiri melarang untuk masuk ke dalam hadiratnya. Pintu gerbang sebelah timur itu tempat di mana hadirat Allah kembali ke bait Allah harus tetap tertutup. Hadirat Allah itu begitu dirindukan, begitu diingintahukan oleh orang-orang perjanjian lama, oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Tetapi Allah berdiri sangat eksklusif di dalam perjanjian lama. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk di dalam tabut perjanjian itu, waktu masuk di dalam hadirat Tuhan itu. Saudaraku, beda dengan kita yang ada di perjanjian baru. Kita lihat ayat yang kedua, 3, saudaraku yang kasih Tuhan. Ayat yang ketiga dalam Yesaya 44 itu, hanya raja itu, oleh karena ia raja, boleh duduk di sana makan santapan di hadapan Tuhan. Raja itu akan masuk melalui balai gerbang dan akan keluar dari situ. Hanya raja, hanya Yesus yang bisa masuk dan duduk makan di sana. Kita orang-orang di dalam perjanjian baru, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita hidup oleh anugerah Allah, oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kasih karunia Allah yang dicurahkan melalui kehidupan Yesus Kristus. Oleh karena
Yesus Kristus yang kita terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita di hati kita, maka kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan itu. Perjanjian lama orang-orang dulu, orang-orang Yahudi, orang-orang pengen sekali masuk di dalam hadirat Tuhan itu, pengen sekali merasakan betapa luar biasanya itu. Hanya Musa yang bisa masuk, hanya Musa yang bisa berhadapan muka dengan Tuhan, masuk di dalam hadiratnya. Kita saudara saudara Tuhan Yesus yang hidup di dalam perjanjian baru, kita bisa masuk di dalam hadiratnya oleh karena darah Yesus Kristus yang sudah menyucikan kita. Ada lagunya bukan? Ada lagunya. Darah Yesus itulah yang bisa menyebabkan kita masuk. Tapi bukan saja karena darah Yesus, ya, hanya karena darah Yesus kita bisa masuk. Tetapi juga saudara Tuhan, kita harus bisa menjaga keadaan kita supaya kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan, merasakan hadirat Tuhan itu dengan luar biasa. Mari kita buka di dalam Mazmur pasal yang ke-15. Mazmur pasal yang ke-15. Lima ayat itu. Mazmur 15 dari Qur'an berjudul Siapakah yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan siapakah? Tuhan siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yang pertama, Dia yang tidak berlaku cela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Dia yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Dia yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Dia yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang dia yang tidak meminjamkan uang dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Kita lihat di sini, yang boleh masuk di dalam hadirat Tuhan, yang tidak berlaku cela, bisa melakukan apa yang adil. Untuk berlaku adil itu sulit apa tidak, saudara? Sulit. Terkadang-kadang kita harus rugi melakukan keadilan. Coba perhatikan saudara yang saudara, yang berpegang yang keempat, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, tidak menyebarkan fitnah. Gosip termasuk fitnah, termasuk saudara, karena semakin digosok semakin karena belum tentu kebenarannya, semakin digosok semakin tambah, semakin sip, dan itu fitnah. Pantas masuk dalam hadirat Tuhan. Nah, pantas saudara-saudara yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dengan meminjamkan uangnya dengan bunga. Saudara-saudara pinjam, bukan saja saudara kandung, tetapi orang-orang yang ada pinjam tanda. Jangan makan riba, jangan makan bunga. Suatu kali saya pernah pinjam kepada seseorang, saudaraku. Saya pinjam 6 juta cash.
saya pinjam 6 juta, kemudian pokoknya 6 juta bukan pada satu badan atau lembaga, pada seseorang. Memang dia biasa meminjamkan uang, langsung 6 juta dipotong 5%, berarti berapa? 5% ya, 300.000 ya lebih, bisa lebih saudara. Nah yang saya terima cuma 5 juta 400 atau 5 juta 600, 5 juta lebih, 5 juta kurang. Saya kaget, loh, aku gak salah kan? Aku nilai 6 juta, tapi terimanya 5 juta. Saya kok manusia lagi. Terus saya bilang, ini gak salah. Oh enggak, itu sudah dipotong bunga. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba. Kalau pinjamkan. Kalau mau utangi saja. Cuma yang utang tetap harus bayar. Ini siapa yang masuk dalam hadirat Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Kemudian yang tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang kata berpegang pada perjanjian walaupun rugi. Sudah ada perjanjian dagang, tak jomok di umurmu yang semene harganya. Ya, ada di tempat lain. Memang kalau dagang itu cari yang rendah, jual yang banyak. Ya, begitu kan? Jual dengan keuntungan yang banyak. Sudah ada perjanjian, ada sumpah, ada hukum perjanjian, sekalipun itu secara tidak nyata, secara tidak apa, tidak tertulis, tetapi ada perjanjian adalah pedagang yang ada. Di sana ada murah 100 rupiah, aku tak mau. Tapi mari saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus berpegang pada sumpah walaupun rugi, berpegang pada janji itu walaupun rugi. Karena kita akan bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan baik, merasakan hadirat Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita lihat di sini apa dampak dari hadirat Tuhan itu. Kita baca di dalam Keluaran pasal 40 ayat 34 sampai 38. Keluaran pasal 40 ayat 34 dan 38. Kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkenan. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Kita lihat di sini, saudara yang saudara Tuhan, ada kemuliaan Tuhan luar biasa. Di dalam hadirat Tuhan itu mengundang kemuliaan Tuhan. Kalau saudara masuk di dalam hadirat Tuhan, ada kemuliaan Tuhan yang saudara rasakan. Betul tidak? Pada saat saudara dipenuhkan dengan Roh Kudus, pada saat saudara berbahasa roh, itu ada satu kemuliaan Tuhan yang luar biasa yang bisa kita rasakan hadiratnya. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, apapun keadaan dan kondisi kita pada saat kita di hadirat Tuhan,
Mungkin bisa jadi kita merasa dingin, kita merasa panas, tetapi kita tidak menggigil. Karena ada kemuliaan Tuhan. Ada suasana surga melingkupi kita. Suasana surga kemuliaan Tuhan itu tidak bisa kita gambarkan dengan gambaran yang baik, tidak bisa kata-katakan dengan perkataan manusia, tidak. Tetapi kemuliaan Tuhan itu bisa kita rasakan. Dampak dari hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan bisa kita rasakan. Itu ada berkat rohani yang kita rasakan terlebih dahulu pada saat kita masuk di dalam hadirat Tuhan itu. Luar biasa. Pada saat kita masuk ke dalam gereja Tuhan, kita mau berjemaat, beribadah secara kita beribadah bersama-sama. Harusnya kita bisa merasakan kemuliaan Tuhan itu. Dampak dari hadirat Tuhan yang lain, saudara yang kasih Tuhan, mari kita baca di dalam 2 Samuel 6 ayat yang ke-11 15. 2 Samuel 6 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Dapat 2 Samuel 6 ayat 11. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkat tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu diiringi dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Sampai di sini, saudara punya kasih dalam Tuhan Yesus, ada berkat secara jasmani. Ya, kalau dikatakan Tuhan ayat 12, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu, oleh karena hadirat Tuhan itu. Tuhan memberkati rumah tangga Obed-Edom. Kalau rumah tanggamu mau diberkati Tuhan, bentuk persekutuan di rumah, adakan ibadah, adakan pembacaan firman Tuhan. Saya yakin di mana 2-3 orang berkumpul bersama-sama, hadirat Tuhan akan ada, dan Tuhan pasti memberkati rumah tangga. Mau diberkati keluarga, kalau diberkati rumah tangga, otomatis juga semuanya diberkati. Anak-anak diberkati. Anak-anak diberkati berarti anak-anak itu bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, bertumbuh di dalam takut dan gentar kepada Tuhan, menjadi anak-anak yang disukai oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Rumah tangga yang diberkati berarti pekerjaanmu diberkati. Ada hadirat Tuhan. Sampai dikatakan adonan temumu diberkati. Karena hadirat Tuhan. Lalu bagaimana cara kita? Bagaimana cara mengundang hadirat Tuhan? Mari kita baca ayat 2
2 Tawarik pasal 5, 2 Tawarik pasal yang kelima ayat 11 sampai 14. Lalu para imam keluar dari tempat kudus. Para imam yang ada pada waktu itu semuanya menguduskan diri lepas dari giliran rombongan masing-masing. Demikian pula para penyanyi, orang Lewi semuanya hadir, yakni Asaf, Heman, Yedutun beserta anak-anak dan saudara-saudaranya. Mereka berdiri di sebelah timur mezbah, berpakaian lenan halus dan dengan celacap gabus dan kecapinya bersama-sama 120 imam peniup saut nafiri. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyanyikan suara dengan nafiri, celacap dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Tuhan Tawarik 5 ayat 11 sampai 14 menyatakan bahwa kemuliaan Tuhan, awan kemuliaan itu ada oleh karena para imam memuji menyembah Tuhan. Ujian penyembahan yang diadakan pada ibadah itu mengundang hadirat Tuhan. Ujian dan penyembahan yang dibawakan dengan sungguh-sungguh, dengan sehati, mengundang kemuliaan Tuhan. Tabut perjanjian itu, saudara, tabut Tuhan itu dibawa nyambung, dibawa bukan ditaruh di pedati atau di dalam pedati atau di dalam kereta. Karena memang pernah kejadian tabut itu mau dipindahkan dan kemudian ditaruh di pedati atau di kereta. Karena kereta itu kemudian masuk ke ada lubang sehingga tabut itu hampir jatuh. Sama seorang imam yang namanya Usa, tabut itu dipegang, matilah Usa di tempat itu. Matilah Usa di tempat itu. Kenapa? Memegang hadirat Tuhan. Tapi tabut perjanjian itu harus dipikul oleh 4 orang. Di sini saudara melihat sudah Tuhan Yesus ada gagangnya sebetulnya. Ada gagangnya. Tahu gagang? Ada tongkat yang keluar 4. Itu untuk dipikul oleh 4 orang. 4 orang ini harus memikul tabut perjanjian. Artinya apa? 4 orang ini harus bersehati, harus bersama-sama bisa memikul tabut perjanjian itu. Tingginya pun harus sama, betul enggak? Kalau pikul itu tingginya harus sama. Gak bisa, gak bisa live sama Hans yang apa? Yang mikul jumlah Hans sama Sinus boleh lah. Terus sekarang tingginya terpas tinggi. Yang sama tingginya. Artinya apa? Pemikul tabut perjanjian itu harus sama, sehati, sepikir. Demikian juga kita masuk di dalam ibadah seperti ini. Pada saat kita mengangkat pujian penyembahan harus sama, sepikulan menjadi satu pikulan yang sama. Masuk ke gimana nanti lagi? Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Itu harus sepikulan. Bisa ngerti ya? Sepikulan artinya harus sehati, sepikir. Maka hadirat Tuhan memenuhi tempat ini. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Siapa yang rindu
bersama-sama semuanya. Sepikulanlah engkau hari ini, maka Tuhan akan memberkati kita karena hadiratnya ada di dalam kehidupan kita. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Mari rasakan hadirat Tuhan. Mari rasakan jamahan Tuhan. Begitu hadirat Tuhan ada, begitu awan kemuliaan ada, engkau akan diberkati secara rohani terlebih dahulu. Engkau yang mengalami kelemahan akan dikuatkan. Engkau yang hari-hari ini mengalami ujian untuk menolak keinginan daging, engkau akan dikuatkan karena ada apa? Ada api, ada awan kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Haleluya. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tanda kasih karya-Mu Bapa.
Kami menikmati akan hadirat-Mu Tuhan pada pagi ini, dan kami percaya hadirat-Mu membawa kesembuhan, hadirat-Mu membawa pemulihan, hadirat-Mu membawa kemenangan bagi kami semua. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Biarlah kami tetap menjaga kekudusan hidup kami untuk dapat masuk ke dalam hadirat Tuhan, menjaga tingkah laku perbuatan sikap kami, sehingga kami layak ada di hadapan-Mu, dan kami dapat menghargai akan pengorbanan Yesus yang sudah membuka jalan bagi kami masuk dalam hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu hati kami diteguhkan, dikuatkan ya Allah-Ku, bahwa kami adalah orang-orang yang Kau pilih, bisa langsung memanggil Engkau Aba ya Bapa, adalah satu anugerah yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa dalam surga, berkati semua umat-Mu ya Tuhan, berkat-berkat rohani, berkat jasmani. Kalau kami dapat masuk dalam hadirat-Mu, tersedia bagi kami semua. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Roh Kudus tanamkan firman-Mu dan hidupkan firman itu, sehingga kami hidup dalam kebenaran firman, dan firman itu nyata di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah bertangkap kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri ibadah pada pagi hari ini Tuhan, dengan membawa berkat yang daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kami, melindungi dan menyertai kami, menghadapkan wajah-Nya kepada kami, memberikan kasih karunia-Nya kepada kami, dan juga haleluya, menyinari kami dengan wajah-Nya, dan memberikan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat ini boleh kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Haleluya.